إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwatul iman kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang zakat kepada rincian-rincian daripada setiap masing-masing harta yang harus dikeluarkan dan perhitungan daripada masing-masing zakat tersebut. Tentu harta yang dikeluarkan itu memiliki syarat sebagaimana harta yang dikeluarkan memiliki syarat untuk dikeluarkan sebagaimana orang yang berzakat pun memiliki syarat agar dia bisa menzakatkan hartanya. Baik, silakan. Itu bagian kedua halaman 209. Bagian kedua halaman 209. Sudah ketemu? Ya itu syarat atas siapa zakat diwajibkan atau syarat-syarat wajib zakat. Ketemu ya? Halaman 209. Itu di buku Bapak. Itu ya. Itu. Silakan. Kedua, atas siapa zakat diwajibkan, syarat-syarat wajibnya, zakat wajib atas siapa yang pada dirinya terkumpul syarat-syarat sebagai berikut. Iya, jadi zakat itu tidak semua orang harus mengeluarkan zakat, kecuali orang-orang yang terpenuhi padanya syarat wajib zakat. Ada syaratnya. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui apakah kita termasuk orang yang memenuhi syarat tersebut atau tidak. Jika kita sudah masuk memenuhi syarat itu, maka kita harus mengeluarkan zakat kita. Di dalam kitab Fiqh Muyassar tidak dirincikan, hanya menyebutkan secara umum. Sehingga sebagian orang ketika dia membaca sekilas mungkin butuh penjelasan. Sehingga kita akan bagi biar supaya mudah dipahami. Yang pertama, orang yang mengeluarkan zakat. Yang kedua, harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Ya, berarti dibagi dua syarat zakat. Yang pertama, muzaki. Muzaki ini orangnya. Muzaki ini orangnya. Orang yang mengeluarkan zakat memiliki dua syarat. Pertama, dia muslim. Kedua, dia merdeka. Ya, yuk dibaca silakan. Zakat wajib atas siapa yang pada dirinya terkumpul syarat-syarat sebagai berikut. 1. Islam. Sehingga zakat tidak wajib atas orang kafir, karena ia adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadahnya orang kafir tidak diterima hingga dia masuk Islam. Ya, karena zakat itu kan ibadah. Ibadah nggak diterima kecuali dari seorang muslim. Silakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Surah At-Taubah ayat 54. Kenapa mereka tidak terima sedekahnya, tidak terima zakatnya? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti orang kafir ibadahnya nggak diterima, yang diterima orang muslim. Jadi kalau dia mengeluarkan zakat percuma, karena tidak akan diterima. Silakan. Bila ibadah mereka tidak diterima, maka tidak ada gunanya mewajibkan zakat bagi mereka, dan berdasarkan makna mafhum yang tersirat dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq.
Ini adalah naskah kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin. Ya, berdasarkan apa yang bisa kita pahami dari ucapan Abu Bakar. Ini adalah kewajiban zakat untuk kaum muslimin, ya, dari kaum muslimin. Itu menunjukkan bahwasanya zakat itu diwajibkan atas kaum muslimin, bukan orang kafir. Selanjutnya, Sekalipun zakat tidak wajib atas orang kafir, ya, Ustaz, zakat nggak wajib sama orang kafir, nggak wajib. Terus dia berdosa apa enggak? Ya dia tetap berdosa. Kenapa? Karena kewajiban untuk ikut beragama Islam ada pada dirinya. Ini yang pertama. Dan dia harus menjalankan seperti apa yang dilakukan orang-orang Islam. Namun kalau dia menjalankan tidak diterima karena masih ada penghalang baginya. Apa? Kekafirannya. Bisa dipahami ya? Baik, kata beliau, namun dia tetap dihisap atasnya apabila tidak mengeluarkan zakat, ya. Karena orang kafir itu diberi titah, diberi perintah menjalankan cabang-cabang syariat menurut pendapat yang benar dari kalangan para ulama ahli fikih. Ini syarat pertama. Syarat ini ditujukan untuk orangnya, ya, yang mengeluarkan zakat. Kedua, merdeka. Zakat Ya. itu wajib bagi yang kedua, orang yang merdeka. Artinya dia bukan budak, bukan hamba sahaya. Karena harta budak itu milik tuannya. Ya, harta budak milik tuannya. Baik, zakat itu wajib bagi orang yang merdeka. Sehingga tidak wajib bagi hamba sahaya dan mukatabah. Mukatabah itu budak yang ingin membebaskan dirinya dengan perjanjian dengan tuannya, bahwasanya dia akan menebus dirinya terhadap tuannya dengan bayaran sekian-sekian. Dengan perjanjian antar budak dan tuannya. Intinya sama, budak. Dia adalah sahaya atau mukatabah atau budak. Itu tidak wajib bagi kecuali tidak wajib bagi orang kafir dan tidak wajib bagi budak. Adapun muslim dan merdeka, ini syarat wajib zakat bagi orang muslim dan orang yang merdeka. Itu pada orangnya. Sekarang pada hartanya. Silakan. Ketiga, kepemilikan nisab secara sempurna dan tetap. Iya. Harta itu harus memiliki nisab. Dan itu hartanya tetap. Memiliki harta secara sempurna dan harta itu mencapai nisab. Kepemilikan harta secara sempurna, kapan dikatakan kepemilikan harta secara sempurna? Apabila dia bisa memfungsikan harta itu tanpa ada yang bisa menghalanginya. Itu namanya pemilikan harta sempurna. Bukan milik kelompok, bukan milik ormas, bukan milik sosial dan lain sebagainya. Seperti harta yang di masjid, kumpulan orang, atau harta organisasi. Itu tidak harus dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena itu milik banyak orang. Apakah dia bisa mempergunakannya? Tidak, kecuali dengan persetujuan yang lainnya. Bisa dipahamin? Maka harus milkutam, kepemilikan secara sempurna, hartanya tetap dan mencapai nisab. Nisab harta itu 85 gram emas atau setara dengan 595 gram perak. Ya. Kemudian selanjutnya. Berarti sudah 3 syarat kita bahas ya. Terus selanjutnya. Hartanya melebihi kebutuhan primernya yang seseorang sangat membutuhkannya, seperti kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, karena zakat itu wajib sebagai pelipur lara bagi orang-orang fakir. Baik, hartanya melebihi kebutuhan primernya. Berarti harta itu adalah harta lebih. Harta lebih. Bukan harta yang menjadi kebutuhan. Dalam hal ini kebutuhan primer. Kapan seseorang dikatakan kebutuhan primer? Apabila harta itu dipakai mengguncang kehidupan dia. Apabila harta itu dipakai mengganggu kehidupannya. Ya, nanti anaknya nggak bisa makan, istrinya nggak makan dan lain sebagainya. Ini kebutuhan primer. Bukan gaya hidup, tapi kebutuhan hidup. Bisa dipahami ya? Baik. Harta itu adalah
harta lebih dari kebutuhan pokok. Dari kebutuhan pokok. Ya. Baik, selanjutnya beliau mengatakan hartanya melebihi kebutuhan primernya yang seseorang sangat membutuhkannya, seperti kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Karena zakat itu wajib sebagai pelipur lara bagi orang-orang fakir, miskin, dan lain sebagainya. Maka harus ada batas kepemilikan nisab yang menjadi patokan kekayaan. Berarti seseorang dikatakan kaya apabila hartanya mencapai nisab. Dan itu nanti mencapai nisab pun ada proses selanjutnya, proses haul. Ya. Kalau selama setahun masih netap harta tersebut pada dirinya, berarti dia sudah dianggap kaya. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Karena harta itu milik sendiri, dia tetap, si nisabnya sampai, harta itu melebihi dari kebutuhan pokok, sudah sampai haul setahun, ya. Dan harta ini adalah harta yang berkembang, baik emas ataupun perak ataupun harta rupiah, dinar dan lain sebagainya. Baik, beliau mengatakan sesuai dengan sabda Nabi SAW, laisa fi maduna khamsati awsaqin sedekah. Pada biji-bijian hasil bumi yang kurang dari 5 wasak tidak ada kewajiban zakat. Walaisa fi maduna khamsi zaudin sedekah. Pada unta yang kurang dari 5 ekor tidak ada wajib zakat. Walaisa fi maduna khamsi awaqin sedekah. Tidak ada pada perak yang kurang daripada 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat. Ini istilah yang digunakan oleh Nabi SAW dalam penyebutannya. Dan istilah-istilah dalam zakat ini perlu kita mengerti dan perlu kita pahami agar kita mudah memahami permasalahan zakat. Istilah yang pertama apa tadi, Bang? Istilah pertama wasak, ya. 5 wasak. Ya. Istilah pertama yang digunakan adalah wasak, betul ya? Baik. Wasak ini adalah yang digunakan oleh Nabi SAW untuk mengangkut barang, dihitung per wasak. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. Ya. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 1 atau 2, ini apa namanya? 2 telapak tangan, ya. 2 telapak tangan, tentu dewasa, ya. Dewasa. Baik. Kalau begitu, kan dihitungnya kata Nabi tidak ada zakat kalau tidak mencapai 5 wasak. Betul ya? Betul ya? Sekarang wasak ini kalau kita menghitungnya susah. Karena perhitungan kita nanti menggunakan sok. Kan gitu ya? Maka dikalikan dulu. 1 wasak sama dengan 60 sok. Berarti 5 kali 60. 5 kali 60 sama dengan 300 sok. Sepakat? Sepakat ya? Baik. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud 2 telapak tangan manusia. Ini kan hitungan volume. Ini hitungan volume. Bukan hitungan berat. Betul ya? Ini kan hitungan volume nih. Ya kan? Karena setiap benda volumenya akan berbeda dalam ukuran berat. Contoh, 1 gelas air, ya,
dengan 1 gelas beras, beratnya sama atau tidak? Hah? Pasti berbeda. Walaupun volumenya sama. Betul ya? Makanya nanti kalau kita hitungan sok ini kan ketemu pada saat Idul Fitri. Betul ya? Maka setiap masjid itu ada beda-beda. Ada 2,1, 2,2, 2,3 sampai 3,5. Kok bisa berbeda-beda? Ya. Bisa jadi dia menghitung dengan sok tangan mereka. Masjid ini pakai sok tangan ini, atau masjid ini nyontek masjid sebelah. Bisa dipahamin? Ya. Terus bagaimana cara menghitungnya? Kemarin sudah saya kasih tahu ya. Cara menghitungnya dia praktekkan. Kalau di sini ada beras gundukannya, ditumpuk hasil panen, ditumpuk ini berasnya. Maka diambil perwakilan dari atas. 1 mud, 1 mud ya. Diambil perwakilan dari bawah. 1 mud. Dari samping 1, dari sini 1. Permintaan Nabi 1 sok, ya kan? 1 mud, mohon maaf, 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Jadi mewakili setiap sisi. Kenapa harus mewakili setiap sisi? Karena ketika beras ditumpuk, bisa jadi yang di atas lebih ringan beratnya dibandingkan yang di bawah. Yang sisi kiri lebih ringan daripada sisi kanan. Dengan demikian kita mewakili. Nggak harus kita ambil 300 sok. Wah, capek kita, ya kan? Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya? Baik. Berarti kan 300 sok sama dengan berapa mud? Kali 4 ya? Kali 4 sama dengan 1200 mud. Betul ya? Betul. Maka ukuran sok itu sesuai dengan ini. Ini berat volume. Nanti dikonversi ke kilogram. Berapa dapatnya? Kalau kita mengambil 2,3 kilo, 1 sok sama dengan 2,3. Berarti 2,3 dikali, ada berapa sok? 300 sok kali 300. Berapa? Kalikan. Hah? Ini 690 ya. 6.690. Betul nih. Coba kalikan dulu. Hah? 690 kilo. Ya. Kalau kita mengambil hitungan 2,3, makanya kita akan temukan setiap hitungan sok itu ukurannya berbeda-beda. Kalau kita ambil ini, maka ukurannya berapa? 690. Kata Nabi SAW, tidak ada zakat dalam tani yang kurang daripada 5 wasak. 5 wasak sama dengan 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 2 telapak tangan manusia dewasa. Berarti 5 dikali 60 sok, 5 wasak dikali 60 sok sama dengan 300 sok. 300 sok kali 4 mud sama dengan 120 mud. 120 mud, mohon maaf, 1200 mud. Ya, 1200 mud. Kan gitu ya. Berarti 2,3 kilogram. Kita sekarang ingin konversikan. 1 mud sama dengan 1 sok sama dengan 2,3 kilogram dikali 300 sama dengan 690 kilo. Yang memanen panennya mencapai 690 kilo, maka ada kewajiban zakatnya. Tidak harus nunggu setahun. Kenapa? Karena zakat pertanian kapan panen dikeluarkan zakatnya. Bisa dipahami ya? Ini contoh. Kemudian ini istilah yang harus kita pahami. Istilah yang kedua digunakan Nabi tadi apa? Istilah apa tadi yang digunakan? Silakan. Tadi pertama wasak, yang kedua ukiyah. Zud. Istilah yang digunakan zud. Kata Nabi, tidak ada zakat
ya, pada unta kecuali 5 dzud. 5 dzud. Dzud ini nama yang lain daripada ekor pada hewan. Hewan unta. Unta. Berarti 5 dzud adalah 1 ekor unta sama dengan 1 ekor unta sama dengan 1 ekor unta sama dengan 1 dzud. Berarti kalau 5 dzud berarti adalah 5 ekor unta sama dengan 5 dzud. Berarti unta dikeluarkan zakat apabila jumlah bilangan unta itu ada 5 ekor. Ini istilah yang digunakan. Kemudian istilah selanjutnya apa tadi? Uqiyah. Kata Nabi SAW, berapa uqiyah itu? 200. 5 uqiyah. 5 uqiyah. Ini ya. 1 uqiyah itu sama dengan 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Ini untuk perak. Ya. 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak. Ya. Berarti kata Nabi berapa? Tidak ada zakat pada perak kalau tidak mencapai 5 uqiyah. Berarti 5 dikali 40 sama dengan 200 dirham. Betul? 200 dirham. Sekarang kita mau mengkonversikan dirham itu kemana? Ke gram. Ya kan? 1 dirham sama dengan 2,97. Berarti 200 dirham dikali 2,975 sama dengan berapa? 595 gram. Bisa dipahamin? Jadi kita itu dari mana kita tahu ada 590 gram di sini tadi? Ya kan? Emas, dari mana kita tahu mengeluarkannya 85 gram? Nabi bahasakan untuk emas itu dengan mithqal. Atau nama lain daripada mithqal, dinar. Betul ya? Kata Nabi SAW, tidak ada zakat pada dinar yang kurang daripada 20 dinar. 20 dinar atau 20 miskol. 1 miskol, 1 dinar sama dengan berapa? 4,25. Berarti 4,25 20 kali ini dia gram. Kalau kita mau konversikan kepada gram, maka harus dikali sama dengan 85 gram. Bisa dipahamin? Ini harus dikuasai dulu bilangan-bilangan ini nih. Sehingga tidak ada kata mengarang. Angka ini dapat dari mana? Angka ini dapat dari mana? Angka ini dapat dari mana? Nggak ada kata mengarang. Kenapa? Patokannya sudah diajarkan Nabi. Nggak ada zakat kalau nggak sampai 5 uqiyah. Nggak ada zakat kalau nggak sampai 5 wasak. Nggak ada zakat kalau nggak sampai 20 mithqal. Bisa dipahamin? Itu patokannya dari Nabi SAW. Dan takaran itu sudah diukur di zaman Nabi SAW. Sudah ada. Kecuali sok. Kenapa? Sok itu sudah diukur dengan mud. Mud ini timbangan volume, bukan timbangan kilogram. Ukuran volume itu tentu berbeda-beda, ya. Sehingga maka khusus yang ini Anda akan temukan nanti 720, 800, 900, kadang-kadang sampai 1000, ada 1200, ada 1100, macam-macam. Kenapa? Karena volume akan berat berbeda-beda. Bisa dipahami di sini? Baik. Kemudian
Sekarang selanjutnya apa bang? Harta telah melewati haul. Harta telah melewati haul. Ini dia. Jadi harta yang dikeluarkan itu syarat zakat ada 2. Yang pertama, kepada yang mengeluarkan zakat, dia harus muslim dan dia orang merdeka, bukan budak. Kemudian kepada hartanya, kalau ini hartanya, ini hartanya, kepada harta. Harta memiliki syarat. Yang pertama, harta itu adalah milik secara sempurna. Harta itu tetap mencapai nisab, mencapai haul, hitungan 1 tahun Hijriah. Ya, hitungan 1 tahun Hijriah. Kenapa hitungan 1 tahun Hijriah? Karena agama kita semuanya dalam ibadah dikaitkan pada bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Ya, puasa kita kapan? 1 Ramadan. Idul Fitri kita kapan? 1 Syawal. Haji kita kapan? Hah? Kita wukuf di Arafah kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Lebaran haji kapan? 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik kapan? 11, 12, 13. Kan gitu ya? Demikian. Puasa Bid kapan? Hah? Ya itu kan udah ada tanggalnya. Kenapa demikian? Itu Nabi yang menetapkan. Bisa dipahamin? Maka kita itu harusnya nggak boleh jauh dengan bulan Hijriah. Ketika kita jauh dari bulan Hijriah, secara tidak langsung kita jauh dari praktek ibadah kita. Kenapa? Karena hampir semua ibadah kita dikaitkan dengan bulan Hijriah. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian pada harta sempurna dan kepemilikannya sampai nisab, haul sampai setahun, harta itu adalah harta yang berkembang, bukan harta yang tetap. Harta yang berkembang apa? Seperti emas, perak, uang, dia kan naik turun. Tapi kalau harta itu adalah rumah, mobil, ya, yang bukan diperdagangkan, yang dipakai, maka tidak ada zakat. Walaupun rumah kita harganya 1 miliar, nggak dizakatkan. Walaupun rumah kita 10 miliar, tidak dizakatkan. Ya, baik. Mobil juga, kalau mobilnya harganya 2 miliar, tidak dizakatkan. Kecuali kalau ada mobil itu dijual, belikan, ya, dalam rangka jual beli untuk ngambil keuntungan dan seterusnya. Maka yang demikian itu dikeluarkan zakat bukan pada mobilnya, tapi pada apanya? Ya, perdagangan dari hasil laba jual mobil tersebut. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian hartanya adalah harta kelebihan. Jadi nggak semua orang diambil hartanya. Ya, di sini bantahan keras buat orang yang mengambil zakat pada setiap bulan. Ya, baik. Selanjutnya, silakan dibaca bang. 4. Harta yang telah melewati haul, yaitu harta tersebut telah melewati nisab dalam kepemilikan selama 12 bulan Hijriah, berdasarkan sabda Nabi. Ya, 12 bulan Hijriah. Cara perhitungan 12 bulan. Ini sudah bang? Sudah ya? Baik. Cara perhitungan 12 bulan Hijriah. Selama kita masih hidup, harta kita tidak akan pernah tetap. Ya, selama kita masih makan, harta kita tidak akan pernah tetap. Baik, kita lihat dengan sketsa ini kita bisa memahami bahwasanya harta seseorang itu tidak akan tetap. Bulan pertama apa? Muharram. Kemudian Safar. Kemudian Rabi' Awal. Kemudian Rabi' Tsani. Kemudian Jumadil Ula. Kemudian Jumadil Tsaniyah. Kemudian Rajab. Kemudian Sya'ban. Kemudian Ramadan. Kemudian Syawal. Kemudian Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. Baik, sekarang ini
Saya ringkas ya tulisannya biar supaya muat. Kan gitu ya. Seseorang memiliki harta. Pertama kali yang perlu dia perhatikan adalah kapan hartanya mencapai angka 85 atau 595. Emas, perak. Cerita perak sudah kita jelaskan ya. Ya. Kapan hartanya mencapai angka ini? Sebagian ulama mengatakan di mana duluan yang sampai. Di mana duluan yang sampai. Tentu orang kadang-kadang dia menyimpan emas, kadang-kadang dia menyimpan perak. Tapi kebanyakan orang menyimpan emas. Baik, kalau kita hitung kepada emas. Emas 1 gram berapa? Anggap sekarang 1 gram itu harganya 1.500.000. Ya, ini perkiraan untuk emas hari ini. Berarti 85 dikali 1.500.000 berapa? Berapa? Coba minta dibantu. 127 juta. Betul? Betul. 127.500. Ya, 127.500. Ya gitu ya. 127.500.000 rupiah. Ya. Untuk menghitung nisab jamaah sekalian, Anda lihat kalau Anda sudah punya emas atau memiliki harta senilai emas 85 atau menggabungkan emas mungkin ada 50 gram, kemudian uang dihitung, uang ditambah emas 50 gram, totalnya sekian. Jadi pahamin? Ya. Maka dengan demikian dia sudah sampai nisab. Anggap dia menemukan nisab di bulan Safar. Di sini titik nisabnya. Di bulan Safar. Dia sudah sampai nisab di bulan Safar, ya. Kita lihat jemaah, harta manusia itu seperti ini. Ya. Ya kan? Naik. Mungkin nggak turun? Mungkin. Kemudian naik lagi. Mungkin turun lagi? Mungkin. Kemudian naik lagi. Nah, di sini terus naik. Naik terus. Ya. Ini ingat, tahun 1446 Hijriah. Ya. Baik. Kapan dia mencapai nisab? Di bulan Safar. Di bulan Safar. Dia mencapai nisab pertama. Ternyata lewat daripada bulan Safar, ini bulan apa? Rabiul Awal, turun hartanya. Berarti hilang nisabnya kan? Di sini dia turun. Kemudian naik lagi. Kemudian di sini turun lagi. Kemudian kita rentet nih. Rentet. Di sini baru ketemu lagi. Berarti di sini apa? Jumadil Tsaniyah. Ya, di bulan Jumadil Tsaniyah baru ketemu lagi nisab dia. Ya kan? Maka sejak ini 1446. Ya, ditunggu sampai Jumadil Tsaniyah sampai tahun 1447. Kalau harta itu masih tetap ya, senilai nisab ini atau yang ini, maka di situ dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Siapa yang sudah sampai nisab di bulan Jumadil Tsaniyah, ya, kemudian dia mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan, berarti rentang waktu berapa? 1, 2, 3. Betul? 3 bulan berbuat dosa. Zalim kepada miskin dan fakir. Bisa dipahamin? Karena dia wajib mengeluarkan di mana? Di sini. Bisa dipahamin? Wajib yang dia keluarkan di sini, bukan di sini. Jadi zakat harta tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan.
Semua zakat tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan kecuali satu, zakat fitrah. Selepas Ramadan dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Paling akhir sebelum imam naik di atas mimbar. Bisa dipahamin? Lain daripada itu semua harta, kemudian perdagangan, kemudian tani dan lain sebagainya mengikut kepada nisab. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ini? Seperti ini gambaran nisab itu. Jadi orang yang memiliki harta ketika dia sudah sampai titik nisab, di situ langsung ditandai. Dan itu dihitung sesuai per tanggal. Di sini 15 Jumadi Tsaniyah dan di sini 15 Jumadi Tsaniyah. Bisa dipahamin? Per tanggal, per hari, per bulan, per tahun. Harus cocok. Bisa dipahamin ya? Baik. Azan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit pembahasan kita tentang zakat ini.
Baik teman-teman, insyaallah kita lanjutkan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Baik, ketika sudah sampai haul, kan sudah apa tadi, nisabnya di bulan Jumadil Tsaniyah 1446 Hijriah di tanggal 15, kan gitu ya. Dia menunggu sampai setahun harta itu tetap pada dirinya, kan gitu ya. Tetap itu artinya tidak mesti stabil, bisa naik ya, kalau dia turun diulang lagi dari awal hitungannya. Tapi kalau dia tetap tidak pernah turun daripada nisab, maka dihitung terus. Berapa jumlah yang harus dia keluarkan? Di akhir ketika haul, dia temukan hartanya berapa. Bisa dipahamin? Pada saat 1447 Hijriah, tanggal 15 Jumadil Tsaniyah, dia dapatkan harta dia temukan misalnya hartanya 300 juta. Mungkin ya, dia temukan mungkin di tahun ini cuman mencapai nisab saja 127.500, kan gitu ya. Setelah setahun harta itu bukannya berkurang, malah terus bertambah. Berarti di atas ketetapannya, kan gitu ya. 300, maka dikali 2,5%, dikali 2,5% dari hartanya. Berapa? Dikalikan 6, 7,5 ya. Sekitar 7 juta. 7,5 ya. 7.500.000. Inilah yang dikeluarkan zakatnya. Betul ya? Inilah dari 300 juta harta yang dia miliki, yang tetap setelah memenuhi syarat-syarat tadi, dia muslim, kemudian dia orang yang merdeka, harta milik sendiri, kan gitu ya, kepemilikan sempurna, bukan kebutuhan pokok, kemudian harta itu adalah harta yang mencapai haul, mencapai nisab. Setelah itu, ini sudah murni semua, 300 juta dikali 2,5%, maka ini yang dikeluarkan 7,5 juta. Bisa dipahami ini? Baik, sebelum kita masuk pembahasan zakat utang, ada yang ditanya? Silakan. Mas. Ya. Ya. Dia jahil? Ya. 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 Ya, baik. Itu pembahasan yang akan kita bahas hari ini tentang zakat hutang. Baik, beliau mengatakan di sini ya. Silakan dibaca dulu, Bang. Insyaallah nanti dijawab. Harta telah melewati haul, yaitu harta tersebut telah melewati nisab dalam kepemilikan selama 12 bulan Hijriah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi haul. Enggak ada zakat pada satu harta sampai mencapai nisab, sampai mencapai haul 1 tahun dalam bilangan Hijriah. Syarat ini khusus untuk harta berupa hewan ternak, emas, perak, termasuk uang, karena uang diikutkan dengan emas dan perak, dan barang perdagangan. Ini dihitung nisab dan haul. Ada barang yang tidak dihitung pada nisab, pada haul, ada, seperti zakat tani, nggak nunggu haul, kan gitu ya. Demikian. Adapun untuk hasil pertanian, buah-buahan, barang tambang, ya, harta karun, maka tidak dipersyaratkan adanya haul. Berdasarkan firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasadi, berikan haknya di hari dia panen. Ya, ini kapan dia panen? Dia di situ mengeluarkan zakat setelah dia penuhi syaratnya tadi. Ya, syaratnya 5 wasak. 5 wasak. Juga karena barang tambang dan rikas adalah harta yang diambil dari dalam bumi. Ya, karena nggak ada modal. Barang tambang dan rikas, barang harta karun. Sehingga haul tidak dijadikan sebagai pedoman dalam kewajiban zakatnya seperti hasil pertanian dan buah-buahan. Sekarang
Bagian ketujuh, macam-macam zakat. Ini sudah kita bahas. Zakat terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, zakat terkait dengan harta. Ini yang kita bahas ya. Zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat perhiasan, kemudian zakat kepada barang tambang, barang harta karun, kemudian zakat tani, zakat perdagangan. Itu zakat terkait dengan harta. Kemudian zakat badan. Zakat badan adalah zakat yang setiap orang wajib mengeluarkannya, yaitu zakat fitrah. Ini secara umum pembahasan zakat itu. Kemudian tadi permasalahan itu adalah permasalahan Bapak itu ada di sini, zakat utang. Ini sudah fix ya. Baik, kita sekarang mau membahas tentang masalah hutang. Hutang. Apa judulnya, Bang? Zakat hutang. Zakat hutang ini secara umum kita melihatnya ya, itu ada 3 hal. Di buku kita nggak dirinci. Saya merincikan dari beberapa referensi yang ada. Zakat hutang yang pertama adalah karena pertanyaannya, maka kita jawab dulu. Hutang, zakat. Yang kedua, piutang. Sebelum, saat, sesudah atau setelah. Kemudian hutang zakat. Piutang. Baik, sekarang kita bahas dulu satu, hutang zakat. Hutang zakat. Hutang zakat ini maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya si fulan ya, si fulan sudah mencapai angka nisab di tahun 1443. Sudah sampai angka nisabnya, ya, emasnya atau hartanya. Karena kejahilannya dia tidak mengeluarkan zakat. Itu pertanyaan kan? Di tahun 1444 dia masih jahil, belum juga mengeluarkan zakat. Di tahun 1445 dia belum juga mengeluarkan zakatnya. Di tahun 1446, di sini di tahun 1446 sudah pencapaian nisab, hartanya masih tetap dan harta itu milik sendiri, dia muslim, dia orang yang merdeka, maka di sini dia harus mengeluarkan zakat itu. Zakat itu dihitung bagaimana, Ustaz? Karena dia di sini tidak membayar, maka yang di sini juga dihitung dari angka nisab yang dia miliki ketika itu. Angka nisab misalnya dia punya 100 gram. 100 gram emas. Ini contoh ya. Emas itu ada 2. Ya, ada emas yang murni ya. Emas yang murni yang dikenal dengan emas 99%. Ya, emas London ya. Emas murni atau emas 99% dan dia bukan perhiasan, berarti emas lempengan, emas batangan. Ya. Yang kedua, emas yang perhiasan. Emas perhiasan. Berarti yang ketiga, emas yang tidak murni, emas 18%. Berapa persen? 18 karat ya. Bahasa kita karat ya. 18, 22 ya. 22 karat ya. 22 karat. Betul ya? Nah, pertanyaan yang dia miliki emasnya apa? Emas batang? Emas perhiasan? Emas perhiasan yang dia miliki 24 karat atau 22 karat?
Murni, ya emasnya murni. Maksudnya dia batang atau perhiasan? Batang ya. Kenapa Ustadz? Karena emas batang itu lebih murah daripada emas perhiasan. Ya. Kalau emas perhiasan, Anda hitung dengan perhitungan perhiasan. Anggap emas perhiasan 1.500.000, emas batang bisa 1.450.000 atau 1.400.000. Betul? Nah, jadi dihitung dari emas harga dia. Baik emas murni batangan. Yang dia miliki adalah emas murni batangan seberat 100 gram. Ini ya. Baik. 100 gram ini dia boleh mengeluarkan 2,5% darinya langsung. Langsung 2,5%. Ustadz, saya nggak punya emas batangan yang ukuran 2,5%. Bagaimana saya mengeluarkan? Boleh mengeluarkan harganya. Harganya. Jadi pakai uang. Dia datang ke toko emas di hari haul. Di hari haul. Di toko emas itu dia temukan harganya misalnya 1,4 juta. 1.400.000. Ya. 1.400.000. Kemudian dia kalikan 100 gram. Berarti berapa? 1.400.000 kali 100. Hah? 140 juta, betul ya? Ya, 140 juta. Betul ya? Baik. 140 juta dari yang dia miliki ini dikali 2,5%. Berapa dia temukan? Hah? 3.500.000. 3,5 juta atau 3.500.000. Berapa tahun dia nggak bayar? 1, 2, 3, masuk tahun keempat, ya. Berarti kali 4. Kali 4. Berapa dia keluarkan? Hah? Berapa? 4 kali 2 ke 4 kali 3, 12. 16 ya? 16. Oh enggak, 14 juta yang dia keluarkan. Karena dia terhitung hutang zakat. Dia terhitung hutang zakat. Jadi zakat ini jemaah dibawa mati. Jangan dikira zakat itu gak dibawa mati. Orang yang sudah sampai pada nisab, haulnya datang, dia tidak mengeluarkan zakatnya, terhitung hutang. Sama siapa? Sama siapa? Anda hutang sama Allah wajib dibayar. Anda hutang sama manusia juga wajib dibayar. Zakat ini hutangnya bukan sama Allah, tapi sama manusia. Karena haknya si manusia fakir dan miskin, maka dia harus bayar. Bisa dipahamin? Ingat, orang yang mati syahid tidak masuk surga kalau dia punya hutang. Bisa dipahamin? Maka dia harus keluarkan hutang zakatnya. Ini pembahasan hutang zakat. Sekarang piutang. Piutang. Apa arti piutang? Apa arti piutang? Ada kredit, ada kreditur. Ya. Gitu ya. Apa kreditur itu? Yang ngasih hutang. Ya kan? Yang ngasih hutang. Baik. Zakat hutang ini zakat hutang. Mohon maaf, ini dia. Zakat hutang. Di sini piutang atau kreditur. Baik. Sekarang kita menghitung dulu nih zakat hutang. Zakat hutang yang dimaksud adalah ketika seseorang memiliki jumlah nisab. Ya, memiliki jumlah nisab. Di bulan Safar dia sudah mencapai nisab. Nah, dia lihat dia punya hutang yang sifatnya hutang itu sebelum jatuh tempo harus dibayar. Sebelum jatuh tempo haul. Jatuh tempo haul.
sebelum jatuh tempo haul. Dia punya hutang di bulan Safar 1446, tapi dia sudah sampai masa haulnya, masa nisabnya, kan gitu ya. Ketika dia harus bayar hutangnya, ketika dia memiliki hutang sama orang lain, ternyata hutangnya jatuh di bulan jangan di bulan Safar, agak susah. Baik, di sini aja, di bulan Rajab, di sini 14 nih. Ini nisabnya, nisab. Berarti nisabnya di sini, haulnya juga di sini. Betul ya? Nisabnya di sini, haulnya juga di sini. Dia di sini jamaah sekalian memiliki uang hutang ini yang sama orang lain. Kalau dia punya uang 200 juta, hutang itu belum jatuh tempo. Ya, hutang itu belum jatuh tempo sebelum haulnya. Maka ketika dia bayarkan hutang itu, misalnya dia punya hutang 100 juta. Kalau dia bayarkan hutangnya, berkurang nggak uangnya? Berkurang. Kalau berkurang, uangnya berarti tinggal 100 juta. 100 juta sampai nisab nggak? Nggak sampai nisab. Ketika dia bayarkan sebelum masa haul, bisa dipahamin? Maka dia nggak wajib zakat. Kenapa? Karena dia sudah bayar hutang duluan. Ingat jemaah, hutang itu yang dimiliki oleh seseorang bisa jadi dia mengurangi zakat, bisa jadi tidak mengurangi zakat. Kondisi ini, kalau dia bayarkan sebelum jatuh tempo haul, maka mengurangi zakat. Ya, dari harta, mengurangi uang nisab dia. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya 200 juta harta dia, sebelum jatuh tempo di bulan Jumadil Tsaniyah. Di bulan Rabiul Awal dia bayar hutangnya semua. Lunas dia bayar hutangnya. Maka sisa 100 sampai di bulan sini kan nggak ada lagi. Kan gitu ya? Berarti dia hilang kewajiban zakat. Bisa dipahamin? Bisa hilang, bisa mengurangi. Kalau dia punya uang 500 juta, hutangnya 100, mengurangi ya? Mengurangi kewajiban zakat. Bisa dipahamin ya? Baik, yang kedua. Jatuh saat jatuh tempo. Jatuh tempo di situ, haul di situ. Kalau dia bayarkan hutang sebelum dia bayar haulnya, maka di sini mengurangi. Tapi kalau dia belum bayar sampai lewat, maka di sini dia masuk ke dalam hitungan zakat. Bisa dipahamin? Baik, demikian pula setelah jatuh tempo. Jatuh temponya di bulan Jumadil Tsaniyah, kan gitu ya? Nah, kemudian ini jatuh tempo nisab. Jatuh tempo hutangnya di bulan Syawal. Di bulan Sya'ban. Jatuh temponya. Berarti bayar nisab dulu, bayar zakat dulu atau bayar hutang dulu? Hah? Yang jatuh tempo zakat dulu atau hutang dulu? Zakat dulu. Sekarang orang ini bilang, dia berkata, "Pak, saya kan punya hutang sama Bapak nih. Jatuh temponya di bulan Sya'ban. Saya mau mempercepat pembayaran. Boleh?" Kata dia, "Oh, nggak apa-apa. Itulah yang saya tunggu." Ya, itulah yang saya tunggu. Maka kalau dia punya uang 500 juta, dia punya hutang 200 juta, berarti dia bayarkan sebelum masa jatuh haulnya. Betul kan? Maka terkurangilah hartanya. Jadi tinggal 300 juta. Nah, 300 juta ini saat masuk haul, inilah yang dikeluarkan zakatnya. Bisa dipahamin? Tapi kalau pemilik hutang, karena mendahulukan pembayaran hutang, itu dianjurkan. Ya. Tapi kalau pemilik hutang bilang, "Oh, nggak bisa. Bapak itu kan bayar hutang sesuai dengan pertanggalan yang sudah ditetapkan dalam jatuh temponya." Maka di sini hutangnya 500 juta, hutangnya dia 200 juta, hartanya 500 juta. Sampainya zakat dulu atau hutang dulu? Zakat dulu, maka semua ini dihitung dikali 2,5%. Bisa dipahamin? Emang ada Ustaz, orang nggak mau dipercepat bayar hutangnya? Ada, antum bayar hutang di bank, yang ada antum didenda. Betul atau tidak?
Perhitungan haul itu saat jatuh nisab. Jatuh nisab. Ini tadi kita hitung ya. Anggap perhitungan biar gampang. Bulan 1 sampai bulan 12. Dihitung dalam bulan Muharram, dalam bulan Hijriah ya. Bulan 1 sampai bulan 12 perhitungan bulan Hijriah. Kalau jatuh nisab di bulan 3, dia punya harta senilai 85 gram emas di bulan 3, maka di sini mulai dihitung hartanya. Jadi pahamin? Nanti kan grafiknya kan hartanya naik turun. Ya, pada saat turun di sini, ini kan turun nih. Ya, di sini diulang lagi dari nol. Kapan dia masuk di sini? Di sini anggap bulan 5. Nah, selama dari bulan 5, 1445. Kan gitu ya, Hijriah. Kemudian sampai 1446 Hijriah. Di bulan yang sama, di hari yang sama, di tanggal yang sama, baru dia keluarkan zakatnya. Maka orang yang memiliki harta, yang perlu dia perhatikan pertama, nisabnya. Karena kalau dia nggak punya nisab, nggak ada zakat baginya. Walaupun rumahnya harga 10 miliar. Walaupun mobilnya harga 3 miliar. Kenapa? Karena itu bukan harta berkembang. Harta yang menjadi kebutuhan yang dipergunakan tidak dikeluarkan zakat. Tapi kalau sudah dijual belikan, ada zakat. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya? Baik, ada lagi yang ditanya? Ini di sini paham ini tadi? Perhitungan ini? Paham ya? Baik, sekarang piutang atau kreditur. Piutang atau kreditur. Nah, di sini dibahas dalam kitab hanya satu saja, kreditur atau piutang. Orang yang memiliki harta, kadang-kadang orang punya duit nih, ya kan? Tapi banyak orang hutang sama dia. Namanya apa? Kreditur. Kalau orang yang hutang itu, ya, miskin. Miskin. Atau secara umum diharapkan untuk dibayar. Diharapkan untuk dibayar. Berarti dianggap hutang lancar. Ciri hutang lancar, janji tanggal 1, dia bayar tanggal 1 atau sebelum tanggal 1. Kalaupun dia tertunda, dia kasih kabar. Mohon maaf nih, tanggal 1 ini saya nggak bisa bayar, mungkin tanggal 5 saya bayar. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Baik. Yang demikian ini dimasukkan masuk dalam harta zakat. Berarti digabung nisab. Si A memiliki harta 300 juta. 300 juta. Di tangan orang lain, hartanya itu ada 100 juta. Orang lain ini, walau dia miskin, tapi dia lancar dalam pembayarannya. Kan gitu ya, lancar dalam pembayarannya. Sebetulnya yang jadi patokan bukan miskinnya, kelancaran dalam pembayaran. Hutang ini ada harapan untuk dibayar. Terus dia bayar lancar. Ciri-ciri lancar dia nggak ngelak-ngelak, ya. Nggak kalau ketemu afwan, nggak gitu. Ciri-ciri lancar itu dia ketemu, dia kasih tahu, saya akan bayar tanggal sekian-sekian. Betul dia bayar. Kalau dia bayar secara lancar dan rutin, maka harta 100 juta yang di tangan orang dimasukkan di sini. Di masa haul. Di masa haul. Harta yang dimiliki berapa? 300 juta. Betul ya? Kemudian di masa haulnya, haul sudah setahun ini. Harta yang masih di tangan orang 100 juta. Kan gitu ya? Berapa yang dikeluarkan dari harta nisab zakat dia? 300 atau 400? 400. Bisa dipahamin? Itu apabila harta dia di tangan orang, diharapkan untuk pembayarannya. Artinya hutang lancar. Kalau hutang yang tidak lancar. Kalau hutang tidak lancar, ini biasanya kepada orang kaya ya. Ya, orang kaya atau dia berada atau kecukupan. Kalau yang tidak lancar, mungkin kepada orang miskin atau orang kaya yang sifatnya membelut. Apa membelut itu? Tahu?
Ntar tuh. Karena belut itu dipegang sedikit lepas dia. Kayak gitu ya. Baik. Yang model kayak gini kalau ketemu afwan, nah dia diminta bukan afwan, diminta bayar utang. Tapi jawabnya afwan, kan gitu ya. Yang kayak gini nih dianggap tidak lancar. Berarti kalau sudah masuk haul, harta dia 300 juta, yang 100 juta di tangan si fulan tidak dimasukkan di dalam zakat. Namun tatkala dia sudah melunasinya, maka nanti ini dimasukkan di masa haul yang baru. Bisa dipahamin? Itu pembahasannya, baca Pak. Zakat hutang. Apabila hutang dipikul oleh orang yang kesusahan ekonomi, maka pemilik piutang kreditur wajib menzakatinya ketika telah memegangnya. Wajib menzakatinya kapan? Saat dibayarkan. Uangnya sudah sama dia semua, dia baru keluarkan zakatnya. Kalau masih di tangan orang, belum dizakatkan. Kenapa? Karena belum memiliki kepemilikan secara utuh. Tadi ya, kepemilikan secara sempurna. Menunjukkan kepemilikan secara utuh, kita bisa mengaturnya. Nah, orang yang bayar hutang lancar, kita bisa ngatur harta itu. Tapi kalau dia di tangan orang yang nggak lancar dalam pembayaran, kita nggak bisa ngatur. Dia punya uang, tapi seakan dia tak punya uang, sehingga dia tidak dimasukkan dalam zakat pada harta nisabnya. Bisa dipahamin? Lanjut. Untuk 1 tahun setelah pemilik utang mengembalikan utangnya, tentu dihitung sampai 1 tahun, yaitu masa haul. Selanjutnya, sedangkan bila utang dipikul oleh orang yang mampu, kalau dia di hutang itu di tangan orang kaya, orang yang mampu, orang yang mapan, ya intinya bayar hutangnya lancar. Berarti hutang lancar. Ciri-cirinya kalau ketemu ya dia kalau nggak bisa bayar, dia kasih maaf, ini insya Allah tanggal sekian saya bayar. Saya mungkin tunda 3 hari atau 10 hari. Yang penting akan saya bayar. Kan gitu ya. Nah, itu berarti dia ciri-ciri lancar. Ciri-ciri lancar itu, maka harta yang di tangan orang, walaupun masih di tangan orang, sudah masuk haul, maka dimasukkan dalam perhitungan zakatnya. Baik, silakan. Maka dia menzakatinya setiap tahun. Ya. Karena status harta tersebut sama seperti dalam penguasaan. Ya, statusnya harta itu kepenguasaan pemilik yang memiliki hutang, krediturnya. Betul ya? Baik. Dalam harta jamaah sekalian, yang dihitung dalam harta plus emas. Emas ini 99% atau 24 karat. Ustadz, kalau emas saya cuma 22 karat, bagaimana caranya? Mungkin ada orang yang punya 24 karat? Mungkin. Yang punya 22 karat mungkin? Mungkin dia, Ustadz, kalau 24 karat itu dia mudah lenyok. Karena kan kandungannya emasnya lebih banyak. Jadi dia mudah lenyok. Lenyok itu apa? Mudah peot. Mungkin kan? Ya. Antingnya sebelah mungkin 5 gram di sini, atau di sini 3 gram, di sini 3 gram. Ini misalnya 30 gram, ini 30 gram. Cincinnya 20 gram. Misalnya kan? Tapi dia kan takut leok, kalungnya misalnya 20 gram. Total yang dia miliki misalnya 150 gram. Tapi ingat, 150 gram ini emasnya emas 22. Maka cara perhitungannya adalah 22 dibagi 24 dikali 150 gram. Berapa ketemunya? Bantu dong. Berapa ketemunya, Pak? Ayo kita mau hitung nih, berapa ketemunya? Berapa? Kok 29.200? Ini hitungan gram nih. Berarti 136 apa 7? 137,5 gram. Ini dihitung 24 karat. Ini mengkonversikan 22 karat menjadi 24 karat. Karena yang dikeluarkan zakat pada emas yang 24, bukan yang 22. Bisa dipahamin? Jadi cara menghitungnya, yang 22 dikonversikan kepada 24.
Caranya bagaimana? 22 bagi 24 kali berapa gram? Kepemilikan emas itu 50 gram. Total yang dia dapatkan ternyata ada 137. Anggap 138 ya. Biar supaya kita mudah menghitungnya. 138 gram emas 24 karat. Maka di sini dikeluarkan padanya 2,5%. Coba 138 dikali 2,5. Berapa yang keluar? 3,45 gram. Ustadz, kan susah saya cari emas segini, Ustadz. Susah nggak nih? Susah nggak? Ya. Kalau kita susah mencarinya, kita minta dulu sama orang yang memiliki toko emas. Kan gitu ya? Minta emas seberat 3,45 gram emas. Kata dia nggak ada, Pak. Yang ada cuma 3 gram. Oke, 3 gram keluar. Sekarang 45 berarti 4,5 nih ya berarti ya. 4,5 kalikan. 1 gram berapa? Ingat, harga hari itu. Harga hari itu. Harga hari itu emas ini emas perhiasan atau emas antam? Atau emas balok? Emas perhiasan, kan gitu ya? Harga emas perhiasan. Harga emas perhiasan pada hari itu, hari haul, misalnya 1.400.000 misalnya ya, harga emas perhiasan hari itu 1.400.000, maka dikalikan 4,5. Kalikan berapa? Oh, 0,45. Berapa? Nah, jadi dia keluarkan 3 gram emas plus 650 rupiah. Bisa dipahamin? Mohon maaf jemaah sekalian, sebentar. Mohon maaf, ini jemaah, sekarang itu bukan masalahnya kita nggak mau ngeluarin zakat. Kebanyakan kita tidak mengetahui hukumnya, sehingga kita sudah masuk di situ, ternyata kita nggak mengeluarkan. Maka kita jatuh dalam dosa. Bisa dipahamin? Itu mengapa kita bahas permasalahan ini. Hampir rata-rata kaum muslimin dari persentase 100%, 97% tidak bisa mengeluarkan zakatnya secara sempurna. Bukan karena nggak mau, tapi nggak tahu ngitungnya. Silakan. Iya. Iya. Ya. Ah. Ya. Ya, baik. Di saat Anda sadar. Menentukannya di saat Anda sadar. Sebagian ulama mengatakan kepada kebiasaan. Kaum muslimin biasanya kepada bulan Ramadan. Kalau dia bisa ingat di kapan dia memiliki harta sampai nisab. Kapan pertama kali dia memiliki harta nisab? Dia rentet itu. Dia ingat. Oh, saya memiliki harta nisab di bulan Rajab. Oh, nggak bisa Ustaz. Saya nggak tahu bulan-bulan itu dulu. Bagaimana? Di bulan Januari. Nah, bulan Januari konversikan kepada bulan Hijriah. Bisa dipahamin? Tahun berapa saat itu? Contoh ya. Bulan Januari, kalenderan itu ada kan kayak gitu kan? Ada ya? Coba dikonversikan. Baik, kita coba mengkonversikan bulan. Sekarang alhamdulillah sudah ada bantuan aplikasi-aplikasi ya. Di tahun 2023, di bulan Februari, harta saya ada 500 juta. Berarti atau ada 130 juta. Berarti sampai nisab nggak? Sampai kan? Baik, kita lihat di bulan Februari tahun 2023. Ini contoh. Februari 2023, misalnya di tanggal 3. Maka dia jatuh di tanggal 12 Rajab 1444. Seperti itu. Konversikan. Nah, ini membantu jemaah untuk memudahkan dalam perhitungan. Di situ kalau kita sudah tahu nisab kita di situ,
Seterusnya kita menggunakan nisab itu selama harta kita belum di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab, berarti dihitung saat pertama kali nisab kedua. Bisa dipahamin? Demikian. Jadi untuk orang kaya, dia tidak pada nisab yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalah orang kaya kapan dia harus mengeluarkannya. Karena biasanya orang kaya itu hartanya sudah mencapai, kan gitu ya. Jadi dia nggak perlu lagi ngitung-ngitung nisab. Dia tinggal nunggu haul. Di masa haul dia hitung berapa hartanya. Anggap ketemu di masa haul, di masa nisab, di masa yang pertama 1446, 1443, harta dia ada 200 juta. Ini sampai nisab? Sampai. Kan gitu ya. Bulan Rajab tanggal 15 Rajab 1443. Maka dia nggak usah lagi, kalau orang kaya itu nggak perlu lagi mikirkan nisab. Yang dia pikirkan kapan haul saya. Maka dia ingat tanggal 15 Rajab 1444 berarti sudah sampai haul. Yang dia cek hartanya. Berapa harta saat itu? Dia temukan hartanya 500 juta. Harta keseluruhannya sudah termasuk emas yang dia simpan. Dihitung. Bisa dipahamin? Yang dikeluarkan adalah angka 500-nya. Bisa dipahamin? Bukan angka 200-nya. Karena yang dihitung pada saat haul, bukan pada saat nisab. Bisa dipahamin? Maka di sini kekeliruan zakat profesi itu. Kenapa? Dia setiap bulan dipotong. Potongnya berapa? 2,5%. Tapi dia nggak hitung haul pertama. Kedua, tidak menghitung keseluruhan harta. Yang dia hitung apa? Gajinya. Dia gajinya dikonversi. Contoh. Yang dia hitung gajinya dikonversi. Dalam satu bulan, dalam satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Gaji bulanan dia dapat misalnya 15 juta. Dalam satu bulan dia dapat 15 juta. Gede itu. Hah? Berarti ngeluarkan zakat dia. Oh ini gede nih, kan gitu ya. Keluarkan zakat. Kan gitu. Belum tentu. Ingat, yang dikeluarkan harta yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Kalau 15 juta bayar listrik 1 juta. Ya kan? Anak sekolah ada 5. Bayar anak sekolah 5 juta. Uang makan 4 juta. Bayar kontrakan 1 juta. Sudah berapa nih? Hah? 11 juta. Ya? Ngopi 1 juta. Bisa jadi kan? Loh, orang punya gaji segini, gaya hidupnya berbeda. Betul kan? Ya. Sisanya berapa? 3 juta. Kan gitu ya? 3 juta sampai nisab atau belum? Belum kan? Belum kan? Maka dia tidak akan mengeluarkan zakat. Bisa dipahamin? Baik. Mereka yang menzakat profesi itu, dia dikonversikan, atau mohon maaf, diakumulasikan dikali 12. Berapa? Hah? Berapa? Ini 10, ini 100, berapa? Hah? 180 juta. Lihat gaya filsafat yang dia gunakan. Dia katakan, ini kan gede nih. Petani belum tentu dapat segini. Petani setiap panen dikasih bagiannya berapa? 2,5? Bukan, petani itu kan 5%. 5% atau 10%. Nah, masa ini 5%, 2% aja, 2,5% aja nggak diambil? Kan gitu ya? Maka dipotonglah 2,5% darinya. Coba dihitung, berapa 2,5%-nya? Coba dihitung. Berapa 2,5%-nya? Berapa? 4.500.000. Katanya kalau mengeluarkan banyak, makin gede juga setannya. Maka biar supaya nggak gede setannya, dicicil. Cicilnya bagaimana? Potong per bulan.
4.500.000 bagi 12. Berapa? Berapa? Dipotong setiap bulan 375. Ini kan kecil, mengeluarkannya gampang. Tapi kalau segini, mikir dia. Maka daripada itu, potong aja setiap bulan. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Bisa dipahamin? Ya, Ustaz, saya setiap bulan memang sudah ditarik, Ustaz. Saya seorang ini, seorang itu, seorang ini, dan situ. Setiap bulan itu secara otomatis di mesin komputer sudah tertarik. Bagaimana, Ustaz? Ini Anda taat kepada pemimpin. Walau dia ambil harta Anda, walau dia pukul Anda tetap patuh dan taat kepada pemimpin. Tidak boleh memberontak. Anda hanya tahu kebenarannya. Ini loh kebenarannya. Ini kebenarannya. Kemudian bagaimana menyikapinya? Menyikapinya kalau Anda niatkan zakat, Anda tidak mau mengeluarkan zakat. Bisa dipahamin? Kalau Anda meniatkan itu zakat, maka Anda tidak akan mau mengeluarkan zakat. Masa setiap bulan saya mengeluarkan zakat, nanti akhir tahun diminta lagi zakat? Akhirnya, orang yang harusnya mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Orang yang harusnya tidak mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat. Terus bagaimana saat Anda niatkan itu sedekah saja? Walaupun dalam sedekah tidak ada sistem paksa. Jadi pahamin? Ya udah sedekah sajalah. Kalau Anda niat zakat, ya tidak ada pahala di sana. Kenapa? Karena zakat peraturannya setahun, bukan sebulan. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Silakan. Ini kayaknya banyak mas ini. Kayaknya konversikan ke uang. Iya. Yang penting harga hari itu. Harga hari itu. Contoh ya. Karena dengan contoh kasus kita lebih mudah memahami. Betul nggak? Betul atau enggak? Baik. Antum sabar dikit. Besok pagi juga ada kajian. Tadi pagi bubar semua nggak ada. Saya nunggu di situ. Baik. Baik jemaah. Berapa emas yang dia miliki? Emasnya dimiliki berapa? Contoh. Anggap yang dia miliki adalah 200 gram. 200 gram emas. Emas 200 gram yang dia miliki, cek dulu. Ini emas 24 atau emas 22? Ustadz, emas 24 yang antam ada 100 gram. Bisa jadi emas yang perhiasan yang dia 22. Ini antam ya? Antam. Yang emas perhiasan 22. 22 karat ada 100 gram. Caranya konversikan dulu ini. Konversikan dulu ya. Yang ini mohon maaf, bukan yang ini. Ini dikonversikan dulu. Ini yang 22 karat ya. Karat. Dikonversikan kepada 24 kali 100. Mohon maaf, dibantu berapa? Jangan pakai gini, pakai kalkulator biar nggak salah. Ayo, 22 bagi 24 kali 100. Berapa? 91 gram. Baik, 91 gram. Ini kan harganya berbeda. Sekarang Ustaz, saya nggak mau mengeluarkan emasnya. Saya sudah terlanjur suka dengan motifnya. Betul ya? Maka saya punya uang Ustaz, ya. Maka dia mau mengeluarkan harga emasnya. Mengeluarkan berapa harga emasnya? Baik. Dia punya uang karena emas harus digabung dengan uangnya. Misalnya uang yang dia miliki 200 juta. Ya. Ini jelas kaya nih, ya. Baik. Sekarang harga emas antam 1 gram berapa? Anggaplah emas antam lebih murah. Ya, emas antam lebih murah. 1.350.000. Emas antam kan lebih murah daripada emas perhiasan ya. Baik. Sekarang di sini emas ini anggaplah 1.400.000. 1.400.000. Coba dikalikan. 91 dikali 1.400.000
100 dikali 1.350.000. Ini tambahin nolnya 2. Betul ya? Betul Pak? Betul ya? Baik. Ini tambahin nolnya 2. Baik, yang di sini 91 kali 1 sejuta 400. 127 juta 127 juta 400. Ya, sekarang tambah ini ditambah ini ditambah ini. Coba. 200 juta ditambah 127 juta 400 ditambah ini 135 juta ditambah 135 juta. Berapa? 462 juta ya. Betul nih? Kali 2,5%. Berapa? Berapa? Ayo, berapa? Berapa? 11.550.000. Baik. Sekarang 462 juta dikurang 11.550. Berapa sisa uang dia? Berapa sisa uangnya? Coba. Ini uang nisab, uang harta 450 juta 450. Ya, 450. Payah juga nih. 450 juta. Oh, 450 juta 450. Gini ya. Inilah sisa harta dia. Inilah sisa harta dia. Ini yang harta aslinya. Ini dia yang keluarkan zakatnya. Bisa dipahamin? Setelah perhitungan seperti ini menghitungnya. Kemudian sama sekalian, di tahun berikutnya hartanya masih ada. Masih ada. Dikeluarkan lagi. Dihitung lagi dari awal. Bisa dipahamin? Setiap tahun dia menghitung harta. Coba antum bayangkan. Itu kenapa orang kaya masuk surganya terlambat. Di dunia aja payah ngitungnya. Bisa dipahamin? Masih ada yang mau jadi orang kaya? Masih, Ustaz. Masa nggak mau jadi orang kaya? Jadi dong orang kaya. Karena Islam itu disuruh jadi orang kaya. Tapi kaya yang bertakwa. Kata Nabi, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi orang kaya kalau dia bertakwa. Sampai di sini jelas jemaah? Ini rincian pembahasan kita. Sudah pembahasan zakat emas dan perak. Sudah berlalu perincian kita zakat emas dan perak. Dan ingat, emas dan perak tidak boleh digabung. Yang digabung hanya emas dan harta atau perak dan harta saja. Karena ada orang mungkin dia simpannya perak, nggak simpan emas. Jadi kalau dia perak digabungkan dengan uang, kemudian ditotalkan, kemudian baru keluarkan 2,5%. Jemaah sekalian, secara tidak langsung kita sudah sampai pembahasan kita di halaman 215. Kemudian zakat perhiasan. Secara perhiasan itu yang mana? Cincin, gelang dan lain sebagainya. Itu secara hukum yang sahih pendapat para ulama dikeluarkan zakatnya. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya zakat perhiasan yang digunakan oleh wanita tidak dikeluarkan zakatnya. Hadisnya lemah. Pendapat yang kuat, kalung, anting, gelang, dan semuanya yang dijadikan perhiasan, termasuk piring emas, mangkok emas, siapa yang punya mungkin kan? Kalau dia tidak digunakan, baik perhiasan untuk yang halal, yang mubah dipakai, atau perhiasan yang haram. Perhiasan yang haram bagaimana? Kita jadikan piring buat makan, kan gitu ya? Buat minum, kan gitu ya? Cincin, emas, gelang emas buat laki-laki, ini kan haram. Itu tetap dikeluarkan zakatnya. Berarti secara tidak langsung pembahasan kita sudah sampai 216. Berarti terlewatkan kepada kita sekitar 5 halaman. Ya? Sudah? Ada yang ditanya lagi? Tuntas pembahasan zakat pada harta dan emas?
Kalau nggak ada, kita sholat nih. Cukup ya, kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Billahi taufik wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.